Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang LKPD zat aditif dan zat adiktif di tugas hari ini, yaitu yang pertama membuat kelompok yang beranggotakan 2 sampai 3 orang karena di sini jumlahnya 21 orang, kan nggak mungkin banget kalau dua-dua karena ada satu yang pasti sendirian, jadi bisa 2 sampai 3 orang gitu ya. Terus membuat sebuah karya tulis atau makalah mengenai dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan serta upaya pencegahannya. Jadi kemarin Ibu sudah share video tentang materi zat aditif dan zat adiktif. Nah, jadi sekarang adalah membuat karya tulis atau makalah tentang dampak dari zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan serta apa saja upaya pencegahan untuk terhindar dari penyalahgunaan dari zat aditif dan zat adiktif itu. Nah, karya tulisnya itu terdiri dari yang pertama ada halaman sampul, jadi ada covernya. Nah, nanti formatnya ada di bawah, jadi nanti di Classroom akan ada dua file yaitu secara PDF dan secara Word. Nah, kalau Ibu kirim bentuk Word saja takutnya Word yang Ibu sama Word kalian itu berbeda, jadi takutnya pecah. Maksudnya, nggak jadi satu gitu, apa, kalimatnya gitu. Yang kedua tujuan. Nah, tujuannya ini sudah Ibu bantu, tujuan makalahnya ini yaitu untuk menyelidiki dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan serta upaya pencegahannya. Terus kemudian, langsung ke bagian intinya yaitu, pengertian zat aditif dan zat adiktif. Nah, eee, bisa diberi pengertian apa sih yang dimaksud dengan zat aditif dan apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif. Kemudian bisa diberi, jenis-jenisnya, misalnya zat aditif itu ada apa saja, ada pewarna, ada pengawet, terus ada pengental, ada pemanis dan lain sebagainya, itu bisa diberi, keterangan tambahan ya. Terus baru ke intinya yaitu tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan, serta bagaimana, upaya pencegahannya. Jadi, menurut Ibu ini sudah cukup jelas ya, eee, dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat aditif ini juga sudah Ibu jelaskan di YouTube kemarin yang sudah Ibu share 1 pekan yang lalu, kemudian beri kesimpulan dari makalah ini gitu. Nah, kesimpulan ini menjawab dari tujuan gitu. Jadi misalnya, eee, dampak dari penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif secara universal apa dan juga, upaya pencegahannya secara universal apa gitu kesimpulannya ya. Karena kesimpulan kan nggak mungkin menjelaskan lagi dari awal karena di awal itu udah di intinya itu kan udah dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kesimpulannya itu kayak ya hanya menyimpulkan gitu secara universal. Terus kemudian daftar pustaka. Nah, keterangan tambahan, jadi dalam penulisan makalah ini kita menggunakan fontnya itu Times New Roman, size-nya 12. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, mana sih font Times New Roman? Jadi ini Ibu perlihatkan di sini kalau misalnya kita di blok seperti ini, terus ini langsung kita ketikkan aja fontnya ini Times New Roman. Jadi seperti ini wujudnya ya, fontsnya Times New Roman, terus size-nya itu di sampingnya itu 12 gitu. Terus, mmm, tentang ini, yang boleh di-bold adalah submateri. Jadi, bukan semuanya yang di-bold, tapi hanya submaterinya aja. Misalnya, tentang zat aditif. Nah, zat aditif kan ada berbagai macam tuh, ada pewarna makanan, penyedap, pengawet, dan lain sebagainya. Itu, yang pewarna makanan itu bisa di-bold gitu. Jadi kayak, sub-subnya aja gitu. Nah, kemudian untuk marginnya itu di bagian ini ya, kalau misalnya Ibu ini kalau nggak salah 2019 Microsoft-nya, jadi di bagian layout, insya Allah semuanya hampir sama, di bagian layout nanti kalian pilih margin. Nah, di bagian margin ini kalian pilih custom margins. Jadi seperti ini. Nah, nanti,
kalian atur topnya itu 3 cm, terus yang left kiri ini 4, yang bottom ini 3, bawahnya yang right, yang kanannya itu 3 gini. Setelah itu langsung di-oke-kan gitu. Kenapa left bagian kirinya 4? Karena biasa kalau udah di print dan di staples, nah itu kan yang bagian kirinya itu harus lebih banyak space-nya, soalnya di staples itu kan. Nah, kemudian untuk lebih memahami, jadi untuk lebih memahami, bisa kalian beri tambahan gambar sebentar. Oke, lanjut. Jadi untuk lebih memahami makalah kalian, bisa kalian tambahkan gambar. Nah, jangan lupa di gambarnya nanti diberi keterangannya apa dan juga cantumkan link gambar yang kita ambil gitu. Dan font pada keterangan gambar dan linknya itu Times New Roman size-nya 9. Nah, contoh yang ini tadi ya. Kalau yang ini tadi tuh size-nya 20. Kalau yang ini tadi size-nya 12, Times New Roman juga. Nah, kalau font keterangan gambarnya ini, dia itu pakai sama Times New Roman, cuman bedanya size-nya. Size-nya di sini tuh 9. Nah, jadi misalnya di gambar 1, jadi misalnya ini paling atas nih, berarti gambar nomor pertama. Kalau misalnya ini nomor ketiga dari atas, ya berarti ini gambar 3 gitu. Maksudnya ini urutannya gitu ya. Angka ini merupakan urutannya. Terus beri keterangan. Keterangan itu maksudnya menjelaskan gambar ini gambar apa gitu. Kan ini tentang pewarna makanan sintetis, berarti ya tulis aja ini merupakan gambar pewarna makanan sintetis, kemudian beri tanda kurung, di mana tanda kurung ini merupakan sumber. Jadi gambar yang kamu ambil itu sumbernya dari mana gitu, linknya dari mana gitu. Kemudian selanjutnya penulisan daftar pustaka. Nah, jadi untuk menulis daftar pustaka itu enggak sederhananya, tapi sebenarnya enggak lebih rumit dari ini, tapi ini Ibu ambil sederhananya, yaitu yang pertama kita menuliskan nama penulisnya, kemudian tahun jurnal atau link yang kita akses, kemudian judulnya. Nah, terus kapan kita akses link tersebut, dan kemudian copy linknya. Nah, untuk menulis nama penulis, nama belakang dulu, koma nama depan. Misal, Seno Aji, maka ditulisnya nama belakangnya kan Aji, berarti Aji, Seno. Gini ya, Aji, Seno. Nah, daftar pustaka ini diurutkan sesuai abjad dari A sampai Z gitu. Sebenarnya itu tergantung sama model yang kamu pilih. Kalau misalnya nanti di kelas mahasiswa gitu ya, ada. Jadi ini di bagian reference dan lemot guys. Oke, baiklah. Jadi di bagian reference ini, kalau yang bagian ini stylenya kamu style apa? Jadi di sini stylenya ada macam-macam, ada APA, terus ada Harvard, ada IEE gitu. Nah, insert citation itu maksudnya untuk jurnal. Jadi kamu bisa masukin jurnal nanti lebih mudahnya gitu. Nah, ini yang udah bawaan dari Microsoft Word-nya, sedangkan ini tuh dari aplikasi lain. Jadi ini ada software-nya yang itu ada namanya Mendeley gitu. Nah, kemudian ya udah kita manual aja dulu ya. Yang ini mah gampang nanti pas waktu kalian skripsi. Oke, lanjut. Jadi Aji Seno, kalau misalnya namanya ada 3, misalnya siapa ya? Misalnya nih, Muhammad Alif Azfa Hasani. Berarti yang paling akhir kan Hasaninya tuh. Berarti Hasani, Muhammad Alif Azfa gitu ya. Misalnya lagi Fasya Tajrakan Falih. Nah, paling akhirnya itu Falih tuh. Jadi Falih, Fasya Tajrakan gitu ya kalau nulis nama. Kemudian tahun dirilis baik jurnal ataupun webnya. Dapat dari mana tahunnya gitu. Ini bisa jadi contoh. Ini yang Ibu lihat di Halo Dokter. Nah, kalau di bagian sini kan memang nggak terlalu kelihatan ya nama penulisnya siapa, terus judul rilis artikel ini, bukan artikel sini, ini namanya ya sejenis itulah. Maksudnya bacaan ini gitu.
Nah, itu kalian bisa scroll ke bawah. Biasanya tuh kalau nggak paling atas, di paling bawah. Nah, ini. Jadi ini terakhir diperbarui 6 Juni 2020, berarti terakhir dieditnya 2020, ditinjau oleh Dr. Kevin Adrian. Berarti bisa jadi yang menulis itu Dr. Kevin Adrian. Nah, ini apa referensinya mereka. Jadi bacaan ini ditulis itu melalui referensi ininya. Ya, jadi bacaan kayak gininya aja ada referensinya gitu. Jadi apa ya? Tidak tidak abal-abal gitu loh. Nah, ini tahun dirilisnya kapan, terus judulnya itu ada yang paling atas. Ini ya jenis zat aditif bla bla blanya itu ini. Terus diaksesnya kapan kita mengakses gitu. Misalnya sekarang 16 November ya berarti 16 November 2020, bahkan bisa jadi ada pukulnya. Tapi ini sementara tanggal aja dulu, terus kemudian linknya kita copy gitu. Caranya bagaimana? Caranya klik aja ini paling atas, kemudian Ctrl C atau kalau nggak mau Ctrl C di keyboard, kita bisa klik kanan, terus pilih copy, diklik ini, kemudian baru dipaste ke ini. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini untuk daftar pustaka dia tuh diurutkan abjad dari A sampai Z. Nah, misalnya ini kan A semua tuh. Katanya diurutinnya A sampai Z. Nah, tapi lihat huruf di kedua setelah pertama, ini huruf keduanya kan J, yang ini kan N. Nah, secara abjad J dulu baru N gitu. Jadi berarti yang Aji Seno dulu baru Andrian gitu. Terus apabila penulisnya lebih dari 3, maka yang ditulis itu nama penulis pertama, kemudian diberi koma DKK. Misalnya Aji, Seno, DKK gitu ya. Mungkin ya ini aja dulu. Dan ini contoh covernya. Jadi kalian bisa ganti disusun olehnya. Dan juga jangan lupa beri nomor absen. Nah, udah tinggal gitu aja. Oke, terima kasih. Ibu minta maaf apabila ada banyak perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan atau pernah menyinggung kalian atau kalian merasa tersinggung dan lain sebagainya. Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.